Ya, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian apa itu alat input dan output pada komputer. Nah, selain ngejelasin, aku juga di sini mau menyebutkan contoh-contoh apa saja alat input dan output. Tapi sebelum itu, izinkan aku berkenalan diri dulu. Nama saya Damarizky Ananda, NPM saya 240810100201. Saya dari kelas D081. Ya, langsung saja. Nah, jadi apa sih itu alat input dan output pada komputer? Nah, di sini aku mau jelasin dulu apa itu alat input ya. Jadi, alat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Fungsi utamanya adalah mengonversi data fisik menjadi elektronik yang bisa diproses oleh komputer. Nah, sedangkan alat output adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh komputer kepada pengguna. Fungsi utamanya adalah mengubah data elektronik yang diproses komputer menjadi informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, jadi gampangnya itu seperti misal komputer itu adalah dapur gitu ya. Jadi alat input itu seperti bahan-bahan makan atau bahan-bahan masak yang kita gunakan untuk memasak gitu ya. Nah, alat output itu kita misalkan seperti hasilnya, seperti makanannya, begitu gampangnya. Sekarang kita mau masuk ke contoh apa saja alat input. Nah, untuk alat input pertama tentu saja mouse ya. Jadi mouse ini kenapa termasuk dalam alat input pada komputer? Karena mouse ini adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan sinyal pergerakan dan klik ke komputer untuk memanipulasi objek di layar. Nah, gampangnya tuh mouse ini digunakan untuk menggerakkan kursor yang ada di komputer itu ya. Cara kerjanya adalah di bawah ini ada kamera optik atau laser biasanya yang digunakan untuk menggerakkan kursor gitu. Nah, alat kedua dari alat input pada komputer yaitu adalah touchpad. Kerja touchpad itu sama seperti mouse ya fungsinya, yaitu untuk menggerakkan kursor nih, seperti pada layar. Nih, ada kursor yang bergerak. Bisa juga dibuat mengeklik kiri dan klik kanan. Nah, cara kerja touchpad yaitu adalah dengan cara touchpad ini memiliki sensor kapasitif yang mendeteksi gerakan jari. Data dari gerakan ini dikirim ke komputer untuk mengontrol kursor dan melakukan klik melalui ketukan. Diklik juga bisa. Nah, untuk alat ketiga pada alat input pada komputer yaitu keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi untuk kita memasukkan huruf atau mengetik ya. Digunakan untuk mengetik simbol-simbol juga bisa, angka juga bisa. Nah, cara kerja keyboard ini yaitu adalah setiap kali tombol ditekan, keyboard mengirim sinyal elektronik berupa kode biner ke komputer yang kemudian diterjemahkan menjadi karakter atau perintah yang diinput. Nah, begitu ya. Lalu alat input nomor 4 yaitu adalah ini ya, mikrofon. Jadi mikrofon ini berfungsi untuk merekam atau menangkap suara yang kita hasilkan atau yang bisa ditangkap oleh mikrofon ini dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang bisa diproses oleh komputer. Nah, cara kerjanya itu yaitu gelombang suara yang menggetarkan diafragma di dalamnya ini, di dalam mikrofon. Tuh. Nah,
menggetarkan itu, yang kemudian mengubah getaran itu menjadi sinyal listrik. Komputer memproses sinyal ini sebagai input suara. Nah, untuk alat input yang kelima yaitu adalah ini, webcam. Mengapa webcam termasuk dalam alat input pada komputer? Ya, karena webcam menangkap gambar atau video yang kemudian dikirimkan ke komputer untuk diolah. Nah, cara kerjanya yaitu lensa webcam ini mengumpulkan cahaya dari objek sekitar dan sensor gambar mengonversi cahaya ini menjadi sinyal digital. Data ini dikirim ke komputer untuk ditampilkan atau direkam. Nah, begitu. Nah, jadi yang keenam itu ada ini, game controller. Kenapa game controller ini termasuk dalam alat input? Jadi game controller ini digunakan untuk mengirim perintah ke komputer atau konsol game saat bermain video game. Nah, cara kerjanya itu adalah saat tombol ditekan atau joystick digerakkan, sensor dalam controller mengirimkan sinyal elektronik ke komputer yang kemudian menerjemahkan aksi tersebut dalam game atau permainan ya. Lalu alat yang ke-7 dan 8 yaitu ada pen tablet dan stylus pen. Nah, jadi pen tablet ini fungsinya untuk menggambar di komputer ya. Kenapa termasuk alat input? Jadi pen tablet ini digunakan untuk menggambar atau menulis langsung di permukaan tablet seperti ini, yang kemudian dikirimkan sebagai input ke komputer. Nah, cara kerjanya adalah sensor pada tablet ini mendeteksi posisi tekanan dari stylus ini, lalu mengirimkan informasi ini ke komputer untuk memproses gambar atau tulisan yang kita buat di sini ya. Lalu stylus ini mengapa juga termasuk dalam alat input? Karena stylus adalah pena digital yang digunakan pada layar sentuh atau tablet untuk memasukkan perintah atau gambar ya. Sepaket lah ini berdua. Dan cara kerja stylus adalah mengirimkan sinyal ke layar tablet ini berdasarkan posisi dan tekanan dan gerakan yang dilakukan pengguna. Dilakukan saya, informasi yang saya lakukan tadi bisa diubah menjadi data input ke komputer. Begitu. Nah, yang terakhir di sini untuk alat input atau alat nomor 9 yaitu ini, gitar link. Jadi ini fungsinya yaitu, kan saya suka bermain gitar di sini. Nah, lalu kabel audio jacknya gitar itu seperti ini, sedangkan kita tidak bisa memasukkan ini ke dalam port di dalam komputer. Nah, cara mengatasi itu kita bisa menggunakan ini, alat gitar link ini kita masukkan begini. Nah, dan jadinya menjadi USB. Cara kerjanya itu seperti mikrofon tadi, yaitu menangkap suara yang dihasilkan oleh gitar dan mengirimkannya ke dalam komputer. Nah, jadi begitu saja alat input yang saya sebutkan. Jadi kita langsung lanjut saja ke contoh-contoh alat output pada komputer. Nah, untuk alat output pada komputer yang pertama yang mau saya sebutkan yaitu adalah nih, monitor. Nah, jadi mengapa monitor termasuk dalam alat output? Yaitu adalah karena monitor menampilkan data atau informasi yang dihasilkan dari dalam komputer menjadi bentuk visual atau fisik ya. Nah, cara kerja monitor ini, komputer mengirim sinyal video
ke monitor yang menggunakan pixel untuk menampilkan gambar di layar sesuai sinyal tersebut. Nah, untuk alat kedua, alat output, yaitu adalah ini, speaker. Nah, kenapa speaker ini termasuk dalam alat output? Jadi speaker ini mengeluarkan suara yang dihasilkan dari proses digital komputer menjadi suara yang bisa kita dengar begitu ya. Nah, cara kerjanya adalah sinyal audio digital dari komputer dikonversi menjadi sinyal listrik yang menggetarkan membran di dalam speaker untuk menghasilkan gelombang suara seperti itu. Nah, untuk alat yang keempat, maksud saya alat yang ketiga dalam output ini yaitu ada headphone atau headset, nggak tahu ini apa. Nah, cara kerjanya itu hampir mirip-mirip seperti ini tadi, seperti speaker. Nah, mengapa headphone atau headset ini termasuk dalam alat output, yaitu adalah karena headphone memancarkan suara yang diterima dari komputer atau perangkat audio lainnya secara pribadi. Gampangnya itu ya, headphone ini memancarkan sinyal yang diterimanya dari komputer itu menjadi suara atau bentuk fisik ya, dari digital ke bentuk fisik, yaitu suara. Nah, cara kerjanya sama seperti speaker. Sinyal audio dari komputer dikirim ke headphone yang kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi suara yang dapat didengar pengguna melalui getaran di dalam earpiece ya. Nah, untuk alat nomor 4, yaitu saya mau memasukkan ini. Nah, ini itu GPU ya, atau graphic card. Nah, kenapa graphic card ini saya masukkan ke dalam alat output pada komputer? Yaitu karena GPU atau graphic card ini bertanggung jawab untuk memproses dan mengirimkan data grafis ke perangkat output seperti monitor. Nah, jadi kalau nggak ada graphic card ini, monitor itu nggak bisa nyala ya. Nah, cara kerjanya itu GPU ini mengambil data grafis dari prosesor utama dan memprosesnya, mengirimkannya ke monitor dalam bentuk sinyal yang bisa diterjemahkan menjadi gambar di layar. Nah, seperti itu ya. Dan alat output yang kelima, karena saya tidak punya, jadi pakai gambarnya aja ya. Itu ini, yaitu proyektor. Nah, mengapa proyektor ini termasuk dalam alat output? Karena proyektor ini menampilkan gambar atau video yang dihasilkan komputer ke layar atau permukaan lain. Nah, cara kerjanya, komputer mengirimkan sinyal gambar atau video ke proyektor yang kemudian menggunakan lensa untuk memproyeksikan gambar tersebut ke permukaan seperti dinding atau layar. Nah, kalau di kelas kita kan biasanya dipantulkan ke papan tulis begitu ya. Nah, untuk alat yang keenam, yaitu adalah, karena saya tidak memiliki barangnya lagi, yaitu di sini. Nah, alat yang keenam yaitu LED display. Mengapa masuk ke dalam alat output? Karena LED display menampilkan informasi yang diproses oleh komputer melalui lampu-lampu LED kecil yang membentuk gambar atau teks. Nah, cara kerjanya yaitu komputer mengirim sinyal listrik ke LED yang menyala berdasarkan pola tertentu untuk menampilkan informasi visual yang diinginkan. Nah, jadi begitu. Biasanya itu ada di jalan raya gitu ya, di Surabaya kan ada buat iklan begitu. Nah, seperti itu. Lalu untuk alat output yang ketujuh yaitu printer. Nah, mengapa printer termasuk dalam alat output? Jadi printer itu digunakan untuk menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar digital yang ada di komputer, atau biasanya itu kita gunakan untuk mencetak sesuatu yang kita buat di dalam komputer begitu ya.
Dan cara kerjanya yaitu dengan komputer mengirimkan data berupa dokumen atau gambar digital ke printer. Printer kemudian menggunakan tinta pada inkjet atau toner pada laser untuk mencetak informasi tersebut ke kertas sesuai instruksi yang kita berikan. Lalu untuk alat output yang nomor 8 atau yang terakhir saya sebutkan ini yaitu adalah plotter. Nah, kenapa plotter ini termasuk dalam alat output ya? Jadi plotter itu adalah alat output yang digunakan untuk mencetak grafik, diagram, atau desain yang dengan tingkat presisi tinggi, biasanya untuk keperluan teknis seperti arsitektur. Nah, atau CAD. Cara kerjanya adalah komputer mengirimkan data berupa gambar atau desain teknik ke plotter. Plotter kemudian menggerakkan pena di atas permukaan kertas atau bahan lain untuk menggambar dengan akurasi yang sangat tinggi. Berbeda dari printer biasa, plotter bekerja dengan menggambar garis, bukan menyusun titik-titik. Nah, jadi begitu ya. Gampangnya plotter ini versi mahalnya dari printer begitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.